Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan pertemuan kita, pembahasan kita yang kemarin sudah kita lakukan. Ya, topik pembahasan kali ini adalah makna arsitektur season yang kedua. Ya, kemarin kita sudah membahas pendahuluan tentang makna arsitektur. Kita akan coba kupas kembali makna arsitektur tersebut. Ya, seperti kita disampaikan kemarin, kita memberi contoh objek ini kita kasih contoh sebagai arsitektur. Ya. Apa arsitektur? Ini pertanyaannya, kita ulang kembali. Arsitektur adalah ini. Kalau kemarin kita identikan dengan rawon, ya. Arsitektur identik dengan rawon. Ya. Identik juga dengan kursi. Ya. Pertanyaan, apa itu arsitektur? Apa itu rawon? Baru saya kasih contoh itu. Apa itu kursi? Ya, pertanyaan yang sama Anda bisa menggunakan. Ya. Perlu saya sebutkan bahwa rawon kursi ini adalah merupakan bentuk wujud sesuatu. Maka boleh dikatakan bahwa arsitektur itu adalah merupakan kata benda. Jadi arsitektur itu adalah benda. Benda ini bentuk seperti inilah disebut dengan arsitektur. Ya, ciri-cirinya seperti apa nanti kita lihat. Ini namanya benda arsitektur, bukan bangunan ya. Ini adalah benda arsitektur. Dia melalui proses desain, maka ini disebut dengan arsitektur. Ya, coba kita lihat, kalau kita lihat ini betapa rumitnya untuk membentuk seperti gini. Ada kantornya sebesar ini ya, kita lihat banyak ini perlu konsultan seperti ini. Yang mendesain namanya apa? Disebut dengan arsitek. Melibatkan banyak tim untuk bangun seperti bangunan arsitektur itu. Ya, tidak hanya sekedar membuat rawon, ya, arsitektur itu. Jadi untuk membuat benda yang disebut dengan arsitektur ini begitu pelitnya, ya. Dia harus melibatkan banyak orang untuk membuat bangunan yang namanya arsitektur. Ya, yang membuat namanya arsitektur itu disebut dengan arsitek. Nah, Anda nanti dididik untuk menjadi arsitek. Yang akan Anda bikin adalah benda arsitektur. Ini yang Anda perhatikan ya, benda arsitektur yang Anda bikin. Nah, coba kita uraikan lagi apa itu teori arsitektur. Ini sering jumbo ya, banyak yang membuat pendefinisian ya, bahwa arsitektur itu sebuah ilmu ya, seperti mungkin di literatur ya, bukan ya, ilmu itu adalah teori arsitektur, teori tentang berarsitektur. Nah, itu namanya ini membuat arsitektur. Coba kita maknai apa sih teori itu. Teori itu pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenal suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Nah, ini namanya teori. Jadi ini mengenal banyak faktor ya. Untuk membuat arsitektur ini banyak sekali yang harus kita pahami. Teori-teori mengenai terkait dengan arsitektur itu banyak sekali, sehingga Anda bisa bikin namanya arsitektur. Nah, itu ya. Jadi hati-hati dengan apa itu arsitektur. Arsitektur bukan pengetahuan, tapi benda ini namanya arsitektur. Sedangkan pengetahuan untuk membuat arsitektur itu namanya teori arsitektur. Banyak teori arsitektur. Sedangkan yang membuat arsitektur itu namanya beberapa orang arsitek. Ya, seperti Anda akan dididik untuk jadi seorang arsitek.
Baik, kita kupas lagi lebih jauh lagi, apa itu arsitektur. Kalau kata benda dok masih belum, benda yang seperti apa, benda yang seperti apa itu yang kita kupas lebih jauh. Baik, kita lihat arsitektur. Banyak yang mengutarakan teori tentang apa itu arsitektur. Banyak beberapa tokoh arsitek menyampaikan teori tentang apa itu arsitektur. Pendapatnya sendiri-sendiri, banyak tokoh-tokoh banyak. Mungkin kalau Anda search di Google itu ada 18 atau 25 definisi tentang arsitektur. Namun kita coba kupas yang terkenal aja, yang populer, yang sudah Anda kenal aja. Yaitu pertama kali mungkin menurut Vitruvius. Ya, Vitruvius ini bapak arsitektur di awal kali. Ya, ilmunya masih relevan ya kalau dipakai sekarang. Ya, apa definisi yang dikatakan oleh Vitruvius sebuah arsitektur dan seperti apa? Ingat nggak di pengantar arsitektur ya, semester 1 kemarin? Dan mungkin saya sudah bicara juga pada semester 2 kemarin. Nah, oke. Dia menyebutkan bahwa arsitektur itu menurut Vitruvius ada elemen utilitas, ada firmitas, dan ada venustas. Utilitas, firmitas, venustas. Apa itu utilitas? Ya, yaitu mengandung aspek mewadahi, yaitu menyamankan, ya, menjadikan betah di dalam arsitektur tersebut. Apa itu ya? Mewadahi, bisa mewadahi aktivitas, bisa menyamankan, nyaman, ya, utilitas, menjadikan betah, tinggal di bangun disebut betah, itu aspek utilitas. Ya. Yang ke aspek firmitas apa? Aspek kekokohan, kokoh, ya, aman dan terjamin dari runtuh. Ya. Jadi orang yang tinggal di arsitektur tersebut bisa merasa nyaman, merasa tidak runtuh, ya, aman. Jadi firmitas, kekokohan, struktur konstruksinya harus bagus. Nah, jadi karya arsitektur harus menjamin ini kekokohan ini. Kalau goyang bukan arsitektur. Nah, ada tempat utilitas, mewadai, menyamankan, terus kokoh. Itu pun belum cukup, maka ditambah namanya venustas. Venustas di sini adalah aspek estetika, keindahan. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dalam arsitektur yang paling rumit ya setelah dibicarakan tentang venustas ini. Keindahan, ya, Venus, estetika menurut siapa dan sebagainya. Nah, ini sangat subjektif sekali, ya, tidak bisa subjektif. Antara A dan B masing-masing berbeda, ya, bisa definisinya berbeda-beda, bentuk arsitekturnya kan berbeda-beda karena gara-gara venustas ini. Jadi kalau Anda membuat arsitektur, jawaban ini harus ada semua. Ya, utilitasnya gimana? Ya, memadai enggak, nyaman enggak? Kira-kira menjadi betah enggak orang di dalamnya? Firmitasnya kokoh, ya, bangunannya jangan sampai sistem strukturnya, konstruksinya harus benar. Estetikanya gimana, keindahannya harus punyai reason, punya alasan Anda. Estetikanya gimana? Anda pakai gini kenapa? Nah, gitu ya. Tolong ini dipakai terus. Bila Anda membuat arsitektur, ya misalnya semester ini tugas Anda bikin rumah tinggal, dan Anda harus memahami betul utilitasnya gimana, firmitasnya gimana, venustasnya gimana, harus Anda style. Ya. Teori ini yang disampaikan Vitruvius sangat relevan maksudnya ketika masa arsitektur klasik ini juga bisa dilihat lah utilitasnya, firmitasnya gimana, estetikanya khususnya. Ya. Klasik, ada lagi era modern, ya itu gimana, dan berlaku juga ini. Ya, era postmodern pun masih relevan teori ini dipakai. Ya, jadi itu. Kita coba tokoh yang lain
yang menyatakan arsitektur ini, kita coba tokoh yang lain. Ya, arsitektur adalah sebuah persetubuhan antara guna dan citra. Ya. Anda harus kalimat ini, persetubuhan, tidak hanya sekedar berdampingan guna dan citra, namun sudah menyatu jadi satu. Ya, guna dan citra itu menyatu jadi satu karena bersetubuh, ya, dan menjadi satu, dijalinkan oleh rasa cinta dan sebagainya. Tuh, ya, ini disampaikan oleh Romo Mangunwijaya, ya, tentang arsitektur itu apa. Ya, ini orang tokoh kita, tokoh Indonesia, mengatakan bahwa arsitektur itu harus mempunyai guna dan citra. Guna citra ini sudah menjadi satu dalam sebuah arsitektur. Ya, guna itu memberi aspek tentang manfaat, ya, kemanfaatan arsitekturnya, bagaimana pelayanannya, servis, ya, bagaimana daya hidupnya, bagaimana orang kalau di dalam arsitektur itu malah menjadi berguna, daya hidupnya kuat. Ya, ini gunanya. Ya, terus aspek citra itu apa? Aspek citra yaitu aspek tentang kesan, image. Ya, bagaimana melindungi, ya, aspek melindungi, aspek makna, meaning, ya, apa keindahan bentuk, form, bentuknya seperti apa, aspek spiritual, ya, ini muncul lagi di sini. Ya. Kalau tadi mungkin diservis estetika, ya, kelompok estetika ini, citra ini hampir identik dengan estetika, tapi ada masuk yang lainnya di dalam definisi yang disebut oleh Romo citra ini, ya, menyangkut derajat dan martabat penghuni dengan hubungan antara penghuni dengan Tuhan. Citra itu sampai ke sana, dalam sekali makna guna dan citra ini. Ya. Kalau kita pakai definisi ini, coba kita lihat ke definisi yang karya arsitektur yang lain, cocok bisa nggak? Bisa. Ya. Kita coba gunanya gimana, manfaatnya, pelayanannya bisa, daya hidupnya bagaimana, tidak punya daya hidup bentuk yang seperti ini, ya, rasanya akan menjadi ada bentuk yang fenomenal sekali. Ya. Bagaimana dengan ini juga demikian. Ya, bagaimana dengan karyanya ini Minurah Masaki. Ya, World Trade Building ini sangat berkesan bangunan ini, walaupun udah rontoh, ya. Ini World Trade Building, ya, kena dihantam oleh pesawat itu jatuh. Jadi bangunan sudah tidak ada bangunan ini. Tapi ini sangat ikon arsitektur modern ini. Bagaimana tidak ini Romo Kali Code ini, karya Romo Mangunwijaya sendiri, masyarakat yang tadinya tidak bermakna setelah dibangun karyanya oleh Romo Mangun menjadi bermakna, ya, makna meaning dari, jadi berkesan hidup di sini menjadi nyaman. Nah, bagaimana seperti arsitektur Nusantara kita akan lebih punya makna lagi. Ya, jadi gitu. Jika saya ingatkan kembali, kalau Anda bikin arsitektur, maka harus cek dulu. Ya, kalau pakai Vitruvius tadi apa? Utilitas, permeabilitas, dan venusitasnya dicek dulu. Kalau sudah tiga elemen itu ada, maka sudah arsitektur. Oke, kalau saya pakai yang guna dan citra, cek aja dulu gunanya gimana, citranya gimana, cek. Kalau sudah ada semua ini, berarti karyanya sudah arsitektur, gitu ya. Bisa Anda tahu ya arsitektur. Arsitektur itu kata benda, ya, definisinya bisa guna citra, bisa utilitas, permeabilitas, dan venusitas. Mungkin gitu. Sekali lagi, tolong diingat-ingat benar, dicantolkan benar di pikiran Anda apa itu arsitektur, harus paham itu. Jangan sampai yang Anda bikin bukan arsitektur, namun bangunan. Ya, tidak ada maknanya, tidak ada nilai estetikanya. Itu tidak boleh. Anda sekolah di arsitektur. Yang Anda bikin adalah arsitektur. Anda akan jadi seorang arsitek. Baik,
Ya, sukses selalu untuk saudara sekalian. Ya, selalu belajar terus, berusaha terus, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Halo.